Shalom bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga hari ini kita dapat bersukacita dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Saya yang bernama Juli Rianti Simanulang, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Fro HKBP Lagu Boti, tingkat 5 semester 9. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat praktek lapangan 3 yang bertemakan melaksanakan misi pemberitaan Injil melalui media sosial di tengah pandemi COVID-19. Konten ini berhubungan dengan tugas kedua saya dengan topik bermisi kepada orang yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk saudara-saudari sekalian, dalam kelancaran tugas praktek ini, saya memohon dukungan untuk men-like, komen, dan subscribe, serta men-share video ini. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, hadirlah dalam hati dan membimbing kami memahami firman-Mu, serta ajari kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Yang menjadi renungan untuk kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kitab Roma merupakan kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kitab ini dituliskan karena Paulus melihat ada perbedaan pendapat dan pertentangan jemaat Roma antara Kristen Yahudi dan Kristen bukan Yahudi. Pertentangan itu adalah pemahaman tentang bagaimana seharusnya hidup manusia sebagai pengikut Kristus. Maka dalam pasal 12 ini, Paulus menjelaskan kepada jemaat Roma bahwa sebagai pengikut Kristus harus hidup dalam tubuh Kristus dengan dua penjelasan. Yang pertama, melakukan persekutuan kepada Tuhan, dan yang kedua merupakan tentang nasihat kepada jemaat Roma untuk hidup dalam kasih. Dalam Roma pasal 12 ayat 12, kita diajak untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, bersukacita dalam berpengharapan. Kedua, sabar dalam kesesakan. Dan ketiga, bertekun dalam doa. Tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, karena kita dihimbau untuk bersabar dalam kesesakan, di mana arti kesesakan sama dengan penderitaan, terkhususnya dalam menghadapi penderitaan karena dampak pandemi COVID-19. Tetapi kita diajak untuk melalui suratnya kepada Roma untuk bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Memang benar, penyebaran virus corona atau COVID-19 sangat memukul perekonomian masyarakat dunia. Hampir semua sektor perekonomian mengalami perlambatan perekonomian hingga hampir sampai pada krisis ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena di-PHK. Selain itu, banyak yang mengalami potongan gaji sehingga kemiskinan merajalela. Dunia sedang berduka dan bahkan menangis dalam menghadapi masalah yang menjadi sejarah bagi kehidupan kita saat ini. Derita semakin banyak dan semakin dapat menyakitkan hati. Tidak bisa dipungkiri, batin dan hati kita pun mengarah pada titik lemah, merasa tidak mampu untuk menghadapi semua ini. Banyak raga yang telah tiada, bahkan para tim medis dan relawan memberikan perjuangan ikut serta mati dalam memperjuangkan nyawa masyarakat yang terkena COVID-19. Dan masih banyak penderitaan yang merugikan masyarakat karena dampak pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang menyangka dampak pandemi COVID-19 menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk dihadapi. Tentu menjadi sebuah permasalahan yang sangat sulit membuat kita untuk bersukacita ketika mengalami persoalan hidup yang datang menghampiri kita.
terkhususnya karena dampak dari virus corona yang sangat membahayakan ini. Melalui renungan kita hari ini, Paulus mengingatkan kita untuk bersuka cita, meskipun banyak penderitaan yang kita hadapi, karena masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Memang hal ini sangat sulit untuk kita hadapi. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin bersuka cita tetapi menghadapi masalah yang melanda hidup kita? Tetapi mari yakinkanlah diri kita, masih ada harapan yang dapat kita utarakan di dalam doa kita melalui persekutuan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya kepadanya akan ada pemulihan yang akan kita dapat dalam kondisi dunia yang sangat memprihatinkan ini. Karena segala sesuatu yang dapat kita lakukan dapat diubah oleh Yesus, terkhusus dapat diubah karena masalah-masalah kehidupan yang kena dampak dari pandemi COVID-19. Yesus dapat melakukan segala sesuatunya karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sedangkan angin ribut saja bisa diredakan oleh Yesus. Maka dalam hal ini, mari kita tetap percaya dan berdoa dan bersuka cita karena masih ada harapan di dalam Yesus. Kiranya melalui renungan kita hari ini membuat kita semakin bersabar dan percaya kepada Yesus. Melalui harapan kita akan ada pemulihan pada semuanya. Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua.